Game ini merupakan salah satu game terbaik dari Nintendo dan mendapat skor tinggi di mana-mana. Jika kalian merakit PC dengan spek yang sama atau lebih, kalian harus coba game ini. Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Maulana. Selamat datang di Puzzlebot. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menceritakan rakitan PC yang beberapa waktu lalu saya rakit dengan budget 4,3 jutaan saja. Tetapi kalian sudah mendapatkan RAM 16GB, yaitu kit dual channel RAM, dan bisa bermain game-game terbaru seperti Assassin's Creed Odyssey, terus Far Cry 5, sama GTA 5 tentunya pasti ya. Dan semua itu, game-game itu lancar semua. Dan poin plus pada video kali ini saya akan membagikan untuk memainkan game-game emulator seperti PS2, kemudian Nintendo Wii, Nintendo Wii U, dan Nintendo Switch. Dan bisa kita lihat di belakang ini, saya running untuk emulator Nintendo Wii U dengan game yang sangat terkenal yaitu Zelda Breath of the Wild. Oke, kemudian bagaimana untuk performance-nya? Langsung saja check this video and let's go. Oke, buat kalian yang suka aksesoris tampilan lampu seperti ini, kalian bisa klik link di deskripsi untuk pre-order. Oke, tapi sebelum itu kita ulas dulu dalaman dari PC ini apa saja. Jadi saya merakit PC ini, kenapa bisa mepet budgetnya di 4,3 juta saja? Karena saya mengabaikan tampilan. Jadi untuk tampilan CPU ini atau casing CPU ini saya gunakan bekas, saya cari di toko komputer bekas dengan harga cuma 40.000 saja. Jadi saya mengabaikan tampilan dari CPU ini. Yang penting komponen-komponen dari PC ini bisa masuk ke dalam casingnya, bisa nancep gitu saja, ada tempatnya. Kemudian untuk prosesor saya menggunakan dari AMD yaitu Ryzen 3200G, dimana prosesor ini sudah termasuk integrated GPU yang menurut saya cukup powerful. Kalau dibandingkan kekuatannya itu hampir sama seperti graphic card tambahan Nvidia 1030. Lah, jadi kenapa saya memilih prosesor ini? Prosesor ini sangat hemat. Kalian tidak perlu lagi untuk awal-awal ini, tidak perlu lagi untuk beli VGA lagi. Jadi langsung plug and play, kalian masukkan kalian rakit CPU, memori, motherboard, kemudian kalian tancapkan ke monitor, itu sudah tampil tanpa adanya VGA card tambahan. Nah, performa dari integrated GPU ini masih sangat playable untuk memainkan game-game terbaru seperti Far Cry 5 dan Assassin's Creed Odyssey. Itu menurut saya game yang cukup berat dimainkan, dan jika memakai prosesor ini kalian masih mendapatkan FPS di 30 sampai 35 FPS. Jadi masih smooth ya. Kemudian untuk prosesor ini kalian mendapatkan 4 core dan 4 thread, jadi belum hyperthreading. Tetapi kalau kalian memiliki budget yang lebih, kalian bisa upgrade, kalian bisa ganti CPU ini menjadi 3400G, Ryzen 5 3400G. Tetapi menurut saya performa dari kedua prosesor itu tidak terlalu signifikan. Hanya saja memang Ryzen 5 3400G memiliki 4 core dan 8 thread, jadi memiliki SMT yang bisa di core-nya itu di hyperthreading seperti itu. Yap, jadi untuk pemilihan CPU ini saya bisa hemat sekitar 1 jutaan, dimana saya tidak perlu lagi membeli VGA tambahan karena di dalam prosesornya sudah memiliki GPU integrated dan menurut saya cukup powerful. Nanti kita lihat performanya untuk memainkan game-game terbaru dan emulasi game seperti ini. Oke, sip. Oke, itu untuk CPU. Kemudian ke memori RAM. Memori RAM saya menggunakan dari tim T-Force Delta RGB. Jadi RAM ini sudah RGB karena kemarin saya untuk mencari RAM dengan kit RAM 2x8GB itu yang nemu ini saja yang paling murah, dan saya mendapatkan frekuensi di 3000 MHz untuk memori RAM ini. Oke, perlu dicatat untuk AMD Ryzen 3200G dan Ryzen yang lainnya itu disarankan memang wajib harus minimal memorinya dual channel. Kalau kalian pakai single channel itu performanya nggak keluar. Jadi performa dari prosesor Ryzen ini keluar kalau kalian mengaktifkan memori RAM dual channel. Jadi sangat saya sarankan untuk merakit CPU AMD Ryzen ini kalian harus memakai dual channel RAM. Oke, untuk memori RAM saya dapat dengan harga 1.150.000 dengan kapasitas dual channel yaitu
2 kali 8 GB, totalnya adalah 16 GB dengan kecepatan 3000 MHz. Kemudian untuk memori RAM, kalian harus pakai minimal kecepatannya adalah 2666 MHz untuk AMD Ryzen ini, karena disarankan spesifikasi dari CPU ini memang harus memakai minimal kecepatannya 2666 MHz. Lah, kemarin saya pengen cari memang memori RAM yang lebih dari itu, lebih dari 3000 MHz. Jadi saya akan mengoverclock memori ini 3000 MHz ini, saya naikkan sedikit kecepatannya ke 3200 MHz. Jadi yang menentukan performa dari prosesor ini yaitu memori RAM yang dual channel, kemudian kecepatan RAM itu sendiri. Untuk memori RAM, saya sarankan memang budgetnya itu dilebihkan untuk memori RAM ini. Lebih baik memori RAM-nya dibesarkan dulu daripada kalian memilih SSD dulu. Menurut saya seperti itu. Jadi untuk memori RAM ini saya sarankan kenapa di awal kalian besarkan dulu, minimal kalau saya sekarang minimal 16 GB, tetapi kalau kalian pengen rakit di 8 GB nggak apa-apa. Lah, kenapa harus 16 GB? Karena integrated GPU ini memorinya sebagian itu mengambil dari memori RAM kita. Jadi misal kita setting integrated GPU-nya ke 2 GB, jadi memori RAM kita yang sebelumnya 16 GB diambil 2 GB untuk memori grafis yang ada di dalam CPU-nya. Seperti itu. Jadi kalau misal kalian memilih memori dual kit 2 kali 4 GB, dimana memori tersebut totalnya cuma 8 GB. Kalau kalian setting memori GPU-nya di 2 GB, otomatis kalian cuma punya memori space sebesar 6 GB saja. Menurut saya 6 GB itu masih sangat kurang untuk sekarang ini. Apabila kalian menggunakannya untuk aplikasi-aplikasi berat seperti After Effects dan Adobe Premiere, itu menurut saya sangat kurang. Jadi saya sarankan memang harus di awal, daripada kalian beli SSD dulu, kalian lebih baik beli memori RAM dulu, di upgrade dulu memori RAM-nya ke 16 GB, karena GPU dari AMD Ryzen 3200G ini sebagian memorinya mengambil dari memori RAM kalian. Lah, ada banyak sekali keuntungan jika kalian di awal sudah mengupgrade memori RAM besar dulu, karena nanti kalau kalian upgrade VGA card, kalian tambahkan VGA card, kalian sudah tidak lagi menggunakan integrated GPU dari AMD Ryzen 3200G ini. Misal kalian mau upgrade ke 1650 atau 1660, GTX 1660, itu akan space-nya akan lebih lagi. Jadi yang semulanya misal 14 GB menjadi 16 GB. Jadi sangat banyak keuntungannya jika kalian mengupgrade memori di awal memori RAM terlebih dahulu. Oke, selanjutnya untuk motherboard, saya menggunakan motherboard dari MSI, yaitu MSI A320M Pro Max, dimana motherboard ini memiliki fitur yang namanya memory try-it, dimana saya bisa gampang sekali untuk mengoverclock memorinya dari 3000 MHz ke 3200 MHz dengan memilih beberapa pilihan saja di memory try-it-nya. Langsung aktif memori tersebut untuk di overclock. Sangat mudah sekali dengan menggunakan memory try-it. Lah, motherboard A320M ini itu sangat standar sekali. Jadi kalian cuma bisa mengoverclock memori saja. Kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa memilih dengan chipset X3770 atau B450, dimana chipset tersebut kalian bisa mengoverclock selain memori juga prosesor juga. Lah, kemudian untuk motherboard ini di belakangnya memiliki port DVI sama HDMI. Lah, dimana kedua port itu bisa langsung dihubungkan ke dua monitor sekaligus. Nah, contohnya di sini saya menghubungkan satu port DVI dengan converter VGA ke monitor yang kecil ini. Kemudian untuk HDMI saya hubungkan ke TV saya yang ada di kamar saya ini. Nah, jadi misal kalau misal saya kerja, saya bisa menggunakan monitor yang khusus buat kerja, yaitu monitor kecil ini, ukurannya sekitar 19 inch ini. Kemudian untuk santai-santai, untuk main game saja, saya bisa menggunakan monitor besar, yaitu monitor TV yang ada di sini. Seperti ini konfigurasi
konfigurasinya. Oke, jadi ini adalah koneksi untuk dual monitor. Jadi yang satu dikoneksikan ke port DVI di sini, kemudian yang display nomor 2 dikoneksikan ke HDMI di port HDMI. Kalian juga bisa menggunakan port HDMI atau port DVI sebagai primary LCD, primary monitor, terserah mau yang mana yang dijadikan primary dan mau yang mana yang dijadikan secondary. Untuk settingan kali ini yang saya jadikan primary adalah di port HDMI dan secondary-nya adalah di port DVI. Nah, di sini kita bisa lihat koneksinya HDMI itu ke sana dan port DVI ini ke atas sini. Oke. Jadi untuk port DVI saya koneksikan ke monitor kecil ini. Untuk mouse keyboard saya gunakan wireless Logitech dari Logitech. Nah, kemudian port HDMI itu tadi melewati belakang lemari ini dan kabelnya dari sana ini ada di dalam ducting kabel ini. Ducting kabel ini ke sini, ke sini, ke sini, nah ke sini. Kemudian ke monitor TV ini. Nah, jadi monitor TV ini saya gunakan sebagai primary monitor. Kemudian yang ini saya gunakan sebagai secondary monitor. Oke, sekarang LCD dalam kondisi mati. Maksud saya monitor utama dalam kondisi mati. Sekarang saya coba untuk menghidupkan monitor utama ini. Apa yang akan terjadi? Jadi di situ CPU-nya. Kita bisa coba nyalakan. Lah, di sini otomatis primary monitor akan pindah ke televisi karena sudah saya setting di situ untuk primary, dan secondary-nya ada di monitor kecil ini. Nah, kalian bisa lihat konfigurasinya seperti ini. Jadi langsung ditancepin dua port ini, langsung aktif dua-duanya. Nah, kalian bisa pilih yang mana yang mau kalian jadikan monitor primer. Oh ya, tetapi terlebih dahulu kalian harus menginstal driver dahulu untuk mengaktifkan dual monitor ini. Jadi kalau kalian belum menginstal driver, kalian belum bisa mengaktifkan dual monitor ini. Hanya satu monitor saja yang bisa aktif. Kemudian saya sarankan untuk menginstal driver langsung download dari website AMD resminya. Jangan pakai driver yang ada di CD driver yang ada include di motherboardnya itu. Saya sangat sarankan untuk VGA ya, untuk driver VGA saya sangat sarankan untuk download langsung di AMD websitenya resmi yang terbaru. Soalnya kalau kalian install dari DVD yang disediakan sama motherboardnya itu nggak ada settingan untuk AMD Radeonnya. Kalau kalian pakai driver dari CD bawaan motherboardnya, DVD bawaan dari motherboardnya, itu otomatis akan mengaktifkan HDCP. Lah, kalau kalian pakai port DVI, otomatis kalau HDCP-nya aktif, monitor kalian akan error. Soalnya pengalaman saya kemarin seperti itu. Oke, jadi di sini memang ada beberapa kelebihan masing-masing dari vendor motherboard. Misal kalau MSI, yaitu kelebihannya kalian bisa menggunakan fitur memory try-it, dimana overclock memori yang sangat mudah. Tetapi kalau kalian menggunakan motherboard ASRock, kalian bisa upgrade kapasitas dari VRAM-nya, kapasitas dari video grafiknya, video RAM-nya, grafik RAM-nya itu maksimal ke 16 GB. Tetapi kalau kalian menggunakan motherboard dari MSI ini, kalian cuma bisa maksimal mengupgrade kapasitas memori RAM dari grafiknya itu cuma 2 GB saja. Tapi ya kalau kalian mengupgrade kapasitas memori grafiknya, otomatis kalian akan semakin mengurangi dari kapasitas memori RAM utama kalian. Oke, baik, selanjutnya untuk penyimpanan saya menggunakan harddisk sebesar 1 TB dari VD CarVR Blue. Untuk penyimpanan ini kalian bisa pilih harddisk dulu atau SSD dulu. Tetapi kalau saya pilih harddisk dulu karena kapasitasnya besar, bisa menyimpan beberapa pekerjaan, bisa menyimpan beberapa footage video. Misal kalian punya budget lebih, kalian bisa mix antara harddisk dan SSD. Karena saat ini budgetnya sangat terbatas, jadi saya pilih harddisk dulu. Kemudian untuk power dari setiap komponen PC ini pastinya akan memerlukan daya listrik. Lah, daya listrik ini ditenagai oleh power supply. Saya pilih dari Deepcool DN500 yang sudah tersertifikasi 80, efisiensinya 80 plus, sebesar 500 watt. Oke, jadi itu untuk daleman dari PC ini, sangat sederhana ya, dan langsung saja kita cek performanya bagaimana. Let's go.
Baik, jadi ini untuk rincian harga rakitan PC kali ini. Untuk komponen-komponen PC kali ini kita dapat dari toko komputer di Malang, yaitu Galaxy Solusindo. Harga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi dan stok barang. Kita dapat total dengan harga 4.360.000 dan ini hanya unit desktop CPU saja, belum termasuk monitor dan mouse keyboard. Perlu diingat, harga bisa saja tidak sama di setiap daerah yang berbeda, tergantung di toko mana kalian beli komponen-komponen komputer ini. Kemudian untuk game pertama ini adalah Far Cry 5. Di sini kualitas grafiknya kita setting ke settingan normal atau medium. Dan untuk rata-rata FPS yang kita dapatkan adalah 38 FPS-an. Baik, untuk perekaman game ini kita tidak menggunakan sistem screen recording karena akan mengurangi FPS gamenya. Karena masih belum punya Elgato, kita memakai perekaman dari smartphone. Baik, untuk game berikutnya adalah Zelda Breath of the Wild. Game ini diluncurkan untuk platform Nintendo eksklusif, yaitu Nintendo Wii U dan Nintendo Switch. Game ini merupakan salah satu game terbaik dari Nintendo dan mendapat skor tinggi di mana-mana. Memang saat memainkan game ini saya juga merasa sangat enjoy. Jika kalian merakit PC dengan spek yang sama atau lebih, kalian harus coba game ini. Pada game ini kita menggunakan emulator Cemu, yaitu untuk mengemulasikan konsol Wii U agar bisa dimainkan di PC. Jangan lupa untuk menggunakan grafik API Vulkan agar game bisa lancar. Menurut saya, API Vulkan merupakan API yang mendekati low-level API milik konsol. Zelda BOTW ini memiliki dunia yang sangat luas. Dan di sini untuk melihat performa apakah playable atau tidak, kuncinya coba kalian ke map. Namanya adalah Kakariko Village. Di sini merupakan tempat yang membuat frame drop dari performa game ini karena banyaknya objek yang harus di-render. Pada tempat tersebut kita masih mendapat rata-rata FPS di 32 FPS-an. Kemudian salah satu tempat terberat lagi adalah Hateno Village. Di sini kita mendapatkan rata-rata FPS di 30-an. Kesimpulan, untuk performa Zelda Breath of the Wild ini masih sangat smooth dan playable dengan total rata-rata FPS di 40-45 FPS-an. Di mana angka tersebut tergolong cukup tinggi mengingat rakitan PC ini hanya menggunakan integrated GPU. Apalagi game ini merupakan game konsol yang diemulatorkan. Oke, jadi itu dulu sementara untuk performa gaming pada PC rakitan kali ini. Karena videonya terlalu panjang, saya buatkan part kedua, dimana pada part kedua ini masih banyak lagi game-game PC maupun konsol game yang harus dicoba dan di-running. Pada video part kedua nanti ada Burnout 3, Assassin's Creed Odyssey, GTA 5, dan masih ada game-game lainnya. Jadi tunggu aja untuk konten berikutnya dan jangan lupa subscribe channel ini.
Oke, jadi itu ya untuk performa rakitan PC kali ini. Mungkin itu saja video dari saya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe channel saya. Sekian dari saya, terima kasih and bye.